Pernahkah kamu bersabar dalam diam, menahan luka tanpa bercerita, menahan air mata tanpa memperlihatkannya pada siapapun, dan menelan kecewa sambil terus berkata dalam hati bahwa Allah pasti tahu, meski dunia seakan tak peduli, meski manusia tak memahami, dan meski keadaan belum juga berubah? Jika iya, maka dengarkan baik-baik, karena sabar seperti itu bukan sabar biasa. Itu adalah sabar yang dicatat langsung oleh Allah. Sabar yang kelak akan dibalas dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ada sabar yang tidak pernah mendapat tepuk tangan, tidak dipuji dalam keramaian, tidak dianggap sebagai kekuatan oleh manusia. Namun justru disitulah nilainya paling tinggi di sisi Allah, yaitu sabar yang kau jaga diam-diam ketika tidak ada satupun orang yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu rasakan. Sabar ini bukan sabar yang mudah diceritakan, karena jika diceritakan pun orang lain mungkin hanya akan berkata, "Sudah sabar saja," tanpa tahu betapa beratnya menahan luka yang setiap hari terus menggores hati. Sabar yang kau jaga diam-diam adalah ketika kamu tetap tersenyum di hadapan orang lain, padahal di dalam hatimu ada lelah yang menumpuk, kecewa yang mengeras, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Ini adalah sabar saat kamu memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena tidak ingin kehilangan akhlak. Sabar saat kamu memilih menahan diri bukan karena takut, tetapi karena ingin menjaga iman. Tidak semua orang kuat menjalani sabar seperti ini. Karena sabar yang tersembunyi menuntut keikhlasan yang sangat dalam, menuntut keyakinan yang kokoh, dan menuntut kepercayaan penuh bahwa Allah benar-benar melihat segalanya. Manusia mungkin tidak tahu berapa kali kamu hampir menyerah, berapa kali dadamu terasa sesak di malam hari, dan berapa kali air matamu jatuh tanpa suara. Namun Allah mengetahui semuanya dengan sangat detail. Allah tahu bagaimana kamu menahan amarah ketika disakiti. Allah tahu bagaimana kamu menahan kecewa ketika dikhianati. Dan Allah tahu bagaimana kamu menahan ego ketika sebenarnya kamu mampu membalas, namun memilih diam karena takut melukai hatimu sendiri. Sabar seperti ini seringkali membuatmu merasa sendirian, seakan tidak ada yang membela, tidak ada yang menguatkan, dan tidak ada yang benar-benar berpihak. Namun justru disitulah Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Allah ingin kamu belajar bahwa sandaran sejati bukanlah manusia, bukanlah pengakuan, dan bukanlah pembenaran dari dunia, melainkan hanya Allah yang Maha mengetahui isi hati. Ketika kamu bersabar tanpa pamer, bersabar tanpa mengeluh berlebihan, dan bersabar tanpa menuntut manusia untuk memahami, maka saat itulah Allah sedang menyiapkan balasan yang tidak main-main. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebutkan angka tertentu untuk pahala sabar, karena balasan sabar bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan logika manusia. Allah menyebutkan bahwa pahala orang-orang yang sabar diberikan tanpa batas. Seakan Allah ingin mengatakan bahwa sabar yang kau tahan hari ini terlalu berharga untuk diukur dengan angka. Sabar yang kau jaga diam-diam bukan berarti Allah diam. Justru Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri, mengatur keadaan, menggerakkan takdir, dan menyiapkan hasil yang sesuai dengan kesabaranmu. Boleh jadi hari ini kamu merasa sabarmu tidak mengubah apa-apa. Keadaan masih sama, luka masih terasa, dan masalah masih datang silih berganti. Namun ketahuilah bahwa sabar tidak pernah bekerja secara instan, ia bekerja secara perlahan tapi pasti. Sabar membentuk jiwamu, membersihkan niatmu, dan menata ulang hatimu agar tidak bergantung pada selain Allah. Setiap kali kamu memilih bersabar, sejatinya kamu sedang naik satu tingkat di hadapan Allah. Meski kamu merasa sedang berada di titik terendah dalam hidup, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Bahkan sabar yang tidak diketahui siapapun tetap dicatat dengan sangat sempurna. Jika hari ini kamu merasa sabar itu berat, itu bukan tanda kamu lemah, melainkan tanda bahwa yang sedang kamu hadapi memang besar, dan Allah tahu kamu mampu melewatinya. Sabar yang tidak terlihat manusia adalah bukti kedewasaan iman, karena hanya orang yang benar-benar percaya kepada Allah yang sanggup menahan diri tanpa harus selalu dimengerti. Maka jangan remehkan sabar yang kau simpan sendirian. Jangan anggap air mata yang kau tahan itu sia-sia. Dan jangan pernah berpikir bahwa Allah lupa, karena bisa jadi dari sabar yang kau jaga, diam-diam inilah Allah akan membukakan jalan hidup yang sama sekali tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ada fase dalam hidup di mana sabar tidak lagi terasa tenang, melainkan terasa sangat menyakitkan. Karena di fase ini kamu bukan hanya menahan diri dari marah, tetapi juga menahan hati dari rasa hancur yang terus menekan tanpa henti. Dan inilah fase yang paling berat bagi siapapun yang sedang berusaha dekat dengan Allah. Di titik ini, kamu tahu bahwa kamu berada di jalan yang benar, niatmu baik, langkahmu lurus, namun justru disitulah ujian datang bertubi-tubi.
seakan hidup bertanya seberapa kuat keyakinanmu ketika kebenaran tidak membelamu dan kejujuran tidak langsung membawa kelegaan. Sabar di fase ini tidak lagi sekadar menunggu, melainkan bertahan sambil menahan luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena jika diceritakan pun, orang lain mungkin hanya akan memahami sebagian kecil saja, sementara sisanya tetap harus kamu tanggung sendirian. Pada saat inilah bisikan untuk menyerah mulai datang, bisikan untuk membalas mulai terdengar, dan bisikan untuk berkata kasar mulai terasa begitu dekat. Namun kamu memilih diam bukan karena kamu tidak mampu melawan, tetapi karena kamu sadar bahwa melukai orang lain tidak akan pernah menyembuhkan luka di dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa ada pertempuran batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Pertempuran antara iman dan emosi, antara keyakinan dan kekecewaan, antara keinginan untuk berserah dan dorongan untuk melepaskan segalanya. Sabar yang paling menyakitkan adalah sabar ketika kamu merasa tidak dihargai, tidak dipahami, dan tidak diperjuangkan. Padahal kamu telah berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di jalur yang diridhoi Allah. Ada malam-malam panjang di mana dadamu terasa sesak, napasmu berat, dan pikiranmu dipenuhi pertanyaan mengapa semua ini harus terjadi padamu, sementara orang lain terlihat baik-baik saja. Namun di saat yang sama kamu tetap berusaha bangkit untuk salat, tetap berusaha berdoa meski suaramu bergetar, dan tetap berusaha percaya meski hatimu penuh luka. Di fase ini sabar bukan lagi pilihan yang nyaman, melainkan pilihan yang paling melelahkan, karena kamu harus menahan amarah tanpa pelampiasan, menahan tangis tanpa pelukan, dan menahan kecewa tanpa penjelasan. Namun justru di titik terlelah inilah Allah paling dekat. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sedang berjuang melawan dirinya sendiri, demi tetap taat. Allah melihat setiap detik kesabaranmu, setiap getaran dadamu saat menahan marah, setiap doa yang hampir terputus karena lelah, dan setiap sujud yang kamu lakukan dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Lalu Allah simpan semuanya dengan sangat rapi, sebagai bagian dari takdirmu kelak. Tidak ada satupun rasa sakit yang kamu tahan, karena Allah yang akan hilang begitu saja. Karena semua akan kembali kepadamu dalam bentuk yang mungkin tidak kamu pahami sekarang, tetapi akan kamu syukuri di kemudian hari. Sabar di fase ini mungkin terasa seperti berjalan sendirian di lorong gelap. Namun percayalah, Allah sedang menuntunmu pelan-pelan menuju cahaya yang lebih terang dari yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu hari ini berada di fase sabar yang paling menyakitkan, jangan merasa bahwa Allah sedang jauh darimu. Justru bisa jadi Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak kasat mata, menguatkanmu melalui rasa lelah itu, dan membentuk jiwamu melalui luka-luka yang kamu tahan dengan diam. Karena sabar yang diuji sampai terasa menyakitkan, inilah yang kelak akan menjadi sebab datangnya balasan Allah yang paling indah, paling tepat, dan paling bermakna dalam hidupmu. Seringkali kamu bertanya dalam hati, mengapa Allah meminta kesabaran yang begitu panjang? Mengapa doa yang kamu panjatkan dengan sungguh-sungguh belum juga terlihat jawabannya? Dan mengapa ujian yang satu belum selesai, sementara ujian lain kembali datang menyapa? Padahal kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap taat dan tidak menyimpang dari jalannya. Di saat seperti inilah kamu perlu memahami bahwa Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa hikmah. Dan Allah tidak pernah membiarkan hambanya bersabar lebih lama, kecuali karena ada kebaikan besar yang sedang disiapkan. Meski saat ini belum mampu kamu lihat dengan mata kepala sendiri, Allah mengetahui isi hatimu lebih baik daripada dirimu sendiri. Allah tahu apa yang sanggup kamu pikul dan apa yang belum pantas kamu terima, sehingga kesabaran yang Allah minta bukanlah bentuk penolakan, melainkan bentuk penjagaan, agar nikmat yang kelak datang tidak justru menjadi sumber kehancuran bagi hidupmu. Banyak hal yang jika diberikan terlalu cepat, justru akan membuat manusia lupa diri, lupa bersyukur, lupa merendah, dan lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan semata. Maka Allah menahan bukan karena tidak sayang, tetapi karena terlalu sayang untuk membiarkanmu jatuh oleh sesuatu yang belum siap kamu genggam. Allah ingin membentuk hatimu terlebih dahulu sebelum mengubah keadaanmu. Karena perubahan luar tanpa kesiapan batin hanya akan melahirkan kegelisahan baru, sementara kesabaran yang panjang akan melahirkan jiwa yang kuat, lapang, dan tidak mudah goyah ketika nikmat datang silih berganti. Disinilah sabar berfungsi sebagai proses pendewasaan iman, mengikis kebergantungan pada makhluk, dan menumbuhkan rasa yakin bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Ketika Allah memintamu bersabar lebih lama, sejatinya Allah sedang mengajarimu untuk bersandar penuh kepadanya, bukan kepada hasil,
bukan kepada manusia, dan bukan kepada rencana yang kamu susun sendiri. Allah ingin kamu memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menjadi hamba seperti apa kamu ketika keinginan itu belum terwujud. Sabar yang panjang melatihmu untuk tetap berbuat baik, meski keadaan tidak baik, tetap jujur, meski kejujuran terasa merugikan, dan tetap lembut meski hatimu sering dilukai oleh sikap orang lain. Ada hikmah besar di balik sabar yang dipanjangkan, karena dari situlah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, keyakinan yang tidak mudah runtuh, dan keimanan yang tidak goyah meski diterpa badai kehidupan. Allah sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang kuat, bukan hanya untuk menerima nikmat, tetapi juga untuk menjaga nikmat itu, agar tetap menjadi jalan mendekat kepadanya. Bukan sebaliknya. Jika hari ini kamu merasa kesabaranmu terlalu lama dan terlalu berat, ingatlah bahwa Allah sedang membentuk fondasi hidupmu agar tidak runtuh ketika bangunan kebaikan itu akhirnya berdiri. Sabar yang Allah minta darimu hari ini mungkin membuatmu lelah, mungkin membuatmu menangis, dan mungkin membuatmu merasa tertinggal. Namun percayalah, tidak ada satupun detik dari kesabaran itu yang sia-sia. Allah sedang menulis cerita hidupmu dengan sangat rapi, mengatur waktu, pertemuan, dan kejadian dengan presisi yang tidak mungkin salah, sehingga ketika balasan itu datang, kamu akan memahami mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Dan saat hari itu tiba, kamu akan bersyukur bukan hanya atas hasilnya, tetapi juga atas kesabaran panjang yang pernah kamu jalani. Karena dari situlah kamu mengenal Allah dengan cara yang paling dalam. Balasan Allah tidak pernah datang terlalu cepat, dan tidak pernah datang terlambat, karena Allah tidak bekerja mengikuti keinginan manusia, melainkan mengikuti hikmah yang paling sempurna. Sehingga apapun yang Allah tetapkan selalu tepat, meski terasa lambat di mata kita. Seringkali manusia ingin jawaban sekarang, ingin jalan keluar segera, dan ingin rasa sakit itu berhenti secepat mungkin. Namun, Allah melihat lebih jauh daripada sekadar hari ini. Allah melihat apa yang akan terjadi jika sesuatu diberikan terlalu cepat atau diambil terlalu awal. Maka ketika balasan itu belum juga datang, bukan berarti kesabaranmu tidak dihargai, melainkan karena Allah sedang menunggu waktu terbaik di mana balasan itu benar-benar akan membawa kebaikan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidupmu. Ada balasan Allah yang datang dalam bentuk yang tidak kamu minta. Namun justru itulah yang paling kamu butuhkan. Karena Allah mengetahui kebutuhanmu jauh sebelum kamu menyadarinya sendiri. Kadang balasan itu datang sebagai ketenangan hati setelah badai panjang, kadang berupa jalan keluar yang tiba-tiba terbuka, kadang berupa orang-orang baik yang Allah hadirkan di hidupmu, dan kadang berupa perubahan besar yang membuatmu menoleh ke belakang dan berkata bahwa semua luka itu ternyata tidak sia-sia. Allah sering mengganti apa yang hilang bukan dengan yang serupa, tetapi dengan yang jauh lebih baik, lebih luas, dan lebih menenangkan. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa kesabaranmu layak dibalas dengan sesuatu yang istimewa. Ketika balasan Allah mulai terlihat, kamu mungkin baru menyadari mengapa dulu harus bersabar begitu lama. Mengapa harus melewati jalan yang terasa sunyi, dan mengapa harus menahan luka tanpa banyak suara. Semua itu bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa ketika nikmat itu datang, hatimu sudah cukup matang untuk menerimanya tanpa kesombongan, dan cukup kuat untuk menjaganya tanpa ketakutan berlebihan. Allah ingin nikmat itu mendekatkanmu kepadanya, bukan menjauhkanmu. Dan kesabaran panjanglah yang menjadikan nikmat itu terasa penuh makna. Ada kalanya balasan Allah tidak datang dalam bentuk perubahan keadaan, tetapi dalam bentuk perubahan cara pandang, di mana hal yang dulu terasa berat kini terasa ringan, dan hal yang dulu menyakitkan kini terasa mendewasakan. Ini pun balasan yang sangat besar, karena tidak semua orang diberi ketenangan batin di tengah ujian yang belum sepenuhnya selesai. Allah memberi kedamaian sebagai hadiah bagi hamba yang mampu bersabar, tanpa banyak mengeluh dan tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Jika hari ini kamu masih menunggu, tetaplah bersabar, dan jangan tergesa-gesa menilai takdirmu, karena bisa jadi balasan itu sudah sangat dekat. Hanya saja Allah ingin kamu tetap rendah hati, hingga akhir proses. Percayalah, ketika balasan Allah benar-benar datang, kamu tidak hanya akan bahagia, tetapi juga akan mengerti bahwa tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia, dan tidak ada satupun air mata yang terbuang tanpa makna. Karena Allah selalu membalas sabar dengan cara yang indah, tepat waktu, dan jauh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tidak akan pernah ada satupun orang yang benar-benar menyesal karena memilih bersabar demi Allah. Meski di tengah prosesnya sabar itu terasa melelahkan, menyakitkan, dan seakan tidak membawa perubahan apapun dalam hidupnya. Penyesalan yang sesungguhnya
justru datang ketika seseorang mengingat saat ia hampir menyerah, hampir membalas keburukan dengan keburukan, atau hampir meninggalkan jalan kebaikan hanya karena lelah menunggu pertolongan Allah. Ketika waktu berlalu dan takdir mulai menyingkap hikmahnya, kamu akan memahami bahwa sabar adalah keputusan paling bijak yang pernah kamu ambil. Meski dulu terasa sebagai keputusan paling berat, sabar mungkin membuatmu kalah dalam pandangan manusia, membuatmu terlihat lemah, dan membuatmu merasa tidak diperjuangkan. Namun di sisi Allah, sabar justru mengangkat derajatmu dengan cara yang tidak pernah kamu sadari. Allah menilai bukan dari seberapa keras kamu membela diri, tetapi dari seberapa kuat kamu menahan diri. Bukan dari seberapa lantang suaramu, tetapi dari seberapa tulus hatimu. Dan orang yang menahan diri karena Allah akan selalu dimenangkan oleh Allah, meski kemenangan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang sama seperti yang ia harapkan. Ada hari di mana kamu akan menoleh ke masa lalu dan tersenyum kecil, mengingat betapa rapuhnya dirimu kala itu, betapa beratnya beban yang kamu pikul, dan betapa dekatnya kamu dengan titik menyerah. Lalu kamu akan bersyukur karena Allah menguatkanmu untuk tetap bertahan. Kamu akan menyadari bahwa setiap kesabaran yang kamu jaga telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Tanpa sabar, mungkin hatimu akan dipenuhi amarah, hidupmu akan dipenuhi penyesalan, dan jiwamu akan jauh dari ketenangan yang sekarang mulai kamu rasakan. Allah tidak hanya membalas sabarmu dengan perubahan keadaan, tetapi juga dengan perubahan dirimu sendiri, di mana kamu menjadi lebih kuat menghadapi apapun yang datang, lebih tenang menerima apapun yang pergi, dan lebih ikhlas menjalani apapun yang tersisa. Ini adalah balasan yang seringkali tidak disadari, namun justru paling berharga, karena ketenangan batin adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sabar mengajarimu bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang mendapatkan, tetapi tentang merelakan dan mempercayakan hasil akhir kepada Allah. Maka jangan pernah menyesal telah bersabar. Meski orang lain tidak tahu betapa beratnya proses yang kamu jalani. Meski hidup tidak langsung berubah, dan meski luka itu masih menyisakan bekas. Karena semua yang kamu tahan demi Allah tidak pernah hilang sia-sia. Semuanya akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih menenangkan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa sabar bukan sekadar menunggu, melainkan perjalanan panjang menuju kedewasaan iman dan kedekatan sejati dengan Allah. Jika hari ini kamu masih bersabar dalam diam, masih memendam luka tanpa banyak cerita, dan masih memilih bertahan meski hatimu sering merasa lelah, ketahuilah bahwa kamu tidak sedang sendirian, karena Allah sangat dekat denganmu, lebih dekat dari yang mampu kamu rasakan. Allah mendengar doa yang tidak sempat terucap, memahami air mata yang jatuh tanpa suara, dan mengetahui betul betapa beratnya beban yang kamu pikul, sambil tetap berusaha menjaga iman dan akhlak. Tidak ada satupun kesabaran yang luput dari perhatian Allah, bahkan sabar yang paling tersembunyi sekalipun, yang tidak diketahui manusia, tetap dicatat dengan penuh cinta dan keadilan. Sabar yang kau jaga diam-diam itu sejatinya sedang menyiapkan masa depan yang lebih indah. Meski hari ini kamu belum melihat bentuknya, belum memahami jalannya, dan belum mengerti akhirnya, Allah sedang merangkai takdirmu dengan sangat rapi, menyusun peristiwa demi peristiwa, agar semuanya berujung pada kebaikan yang paling sesuai dengan dirimu. Bukan hanya sesuai dengan keinginanmu. Apa yang Allah siapkan bukan sekadar kebahagiaan sesaat, melainkan ketenangan yang menetap, kelegaan yang mendalam, dan keberkahan yang membuat hatimu selalu kembali kepadanya. Akan datang satu hari di mana kamu tersenyum dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya kamu mengerti mengapa dulu harus bersabar sejauh ini, mengapa harus menunggu selama itu, dan mengapa harus menahan luka tanpa banyak penjelasan. Di hari itu, kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, dan tidak pernah menunda kecuali untuk memberi lebih indah. Semua rasa sakit yang dulu kamu tahan akan berubah menjadi cerita kekuatan. Semua air mata yang dulu kamu sembunyikan akan berubah menjadi sebab datangnya pertolongan. Dan semua kesabaran yang kamu jaga akan berubah menjadi nikmat yang membuatmu bersyukur tanpa henti. Maka jangan berhenti bersabar hanya karena hari ini terasa berat. Jangan berhenti berharap hanya karena jawaban belum datang. Dan jangan ragu pada kasih sayang Allah hanya karena jalan hidupmu berbeda dari orang lain. Allah tidak pernah salah memilihkan jalan bagi hambanya, dan Allah tidak pernah salah menunda sesuatu yang memang belum waktunya. Percayalah
Jika Allah membuatmu menunggu, itu karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang layak untukmu. Sesuatu yang jika datang terlalu cepat, justru tidak akan mampu kamu jaga. Teruslah berjalan meski pelan. Teruslah bertahan meski lelah. Dan teruslah bersabar, meski hatimu kadang goyah. Karena Allah lebih menghargai langkah kecil yang istiqomah, daripada langkah besar yang cepat, namun mudah berhenti. Dan ingatlah selalu, sabar yang kau jaga diam-diam, sabar yang kau tahan sendirian, dan sabar yang kau persembahkan hanya kepada Allah. Suatu hari akan dibalas Allah dengan cara yang sangat indah, sangat tepat, dan jauh lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jika sampai di titik ini kamu masih menyimak, mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menguatkan hatimu lewat kata-kata ini, mengingatkanmu bahwa sabar yang selama ini kamu jaga tidak pernah sia-sia. Jika kamu merasa video ini menenangkan, menguatkan, atau sedikit saja membuat hatimu lebih lapang, semoga itu menjadi kebaikan yang terus mengalir. Silakan tekan tombol like, bukan sekadar sebagai dukungan, tetapi sebagai tanda syukur karena Allah masih memberimu kekuatan untuk bertahan. Tulis di kolom komentar jika kamu ingin berbagi cerita, berbagi doa, atau sekadar menuliskan amin, karena bisa jadi tulisanmu akan menguatkan hati orang lain yang sedang berjuang dalam diam seperti dirimu. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam sabar, dan saling menuntun untuk tetap dekat kepada Allah di tengah ujian hidup. Semoga setiap like, komentar, dan subscribe yang kamu lakukan menjadi amal jariah, menjadi sebab Allah meringankan bebanmu, melapangkan dadamu, dan membalas semua kesabaranmu dengan cara yang paling indah. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah bersabar, dan semoga Allah selalu membersamai langkahmu, hari ini, esok, dan seterusnya.